Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya pelajar Indonesia? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan masuk pada pembahasan elektrostatika. Ya, kalau melihat judulnya ini adik-adik ya. Jadi ada elektro, ada statis. Ya, gitu. Ada elektro, ada statis. Tentunya kalau kita bicara masalah elektro, itu berarti yang kita bahas adalah tentang listrik gitu ya, listrik, kemudian muatan dan teman-temannya itu ya. Nah, sedangkan statis itu berarti diam. Nah, gitu ya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, tapi sebelumnya kita coba tengok dulu firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ini ya. Quran surat Ar-Rum ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu barko atau barkun ya. Ini adalah kilat, petir. Ya, yang dalam asal katanya ini tentunya kita ingat bahwa Rasulullah ketika menjalani atau melakukan perjalanan panjang dengan peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj gitu ya. Pada saat itu Rasulullah dengan ditemani oleh malaikat Jibril ya mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan mengendarai buraq. Nah, itu yang kita kenal ya. Ya. Buraq itu sebenarnya berasal dari asal kata barqun, yaitu petir atau kilat. Nah, sehingga kita bisa sekarang agak berpikir secara ilmiah ya, bahwa sebenarnya dengan perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam, itu adalah sesuatu yang sangat logis. Ya, sesuatu yang sangat normal terjadi. Karena yang dikendarai adalah petir atau kilat. Nah, ada apa dengan petir atau kilat ini nanti kita akan bahas untuk selanjutnya gitu ya. Saya teruskan dulu. Bahwasannya barkun atau barko ini ya akan menimbulkan ketakutan, khaufan. Ya, akan menimbulkan khaufan yaitu ketakutan wa tama'an dan ada juga harapan. Nah, gitu ya. Ada 2 hal ini yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya secara berdampingan. Ya, ada ketakutan dan ada harapan di sini. Ya, wa yunazzilu minas sama, dan dia menurunkan hujan dari langit ya. Wa yunazzilu minas sama ima'an, yaitu ma'un itu air, yaitu berupa air hujan. Ya, minas sama ima'an berupa air hujan. Fayuhyi itu lalu menghidupkan bihil ardo di bumi, menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi ba'da mautiha, yaitu setelah matinya gitu. Setelah segala sesuatu termasuk tumbuhan itu mengalami kematian dan akhirnya disuburkan kembali gitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, dan sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Nah, di sini kita disindir lagi oleh Allah bahwasannya bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang
yang mau memanfaatkan akalnya mestinya berpikir pada hal-hal yang sebelum-sebelumnya telah terjadi, pada hal-hal yang di sekitarnya itu sebenarnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah begitu. Nah, saya kembali ke peristiwa di atas, bahwasanya barkun itu menimbulkan ketakutan ya, menimbulkan ketakutan dan harapan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa meninjau ya. Kalau di sebelah kanan ini kita gambarkan ilustrasi ya, ada petir seperti ini. Ya, ada petir, gambar ilustrasi petir yang sedang menyambar seperti itu. Maka di situ secara fisik ya, apa sih sebenarnya petir atau kilat itu? Nah, di sini ya. Apa sebenarnya petir atau kilat? Nah, apakah benar juga bahwa petir atau kilat itu menimbulkan ketakutan dan harapan seperti yang tadi? Nah, kalau misalkan kita mengetahui bagaimana secara fisik ya proses terjadinya kilat, itu sudah sepantasnya kita dapat mengambil pelajaran dari proses tersebut, di mana kilat itu merupakan fenomena kelistrikan. Ini merupakan fenomena kelistrikan yang terjadi karena pertemuan antara proton dan elektron. Nah, gitu kayak gini ya peristiwanya. Ini proton, benda yang kecil ya. Kecil yang masanya itu punya order 10 pangkat 31 kg gitu ya. Itu kalau bertemu, berbenturan akhirnya menghasilkan kilatan cahaya yang seperti ini, bisa kita bayangkan. Nah, listrik itu adalah kebutuhan, nah gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang listrik, itu sebenarnya adalah kebutuhan kita sehari-hari yang dimana tanpa listrik itu kita tidak bisa apa-apa pada saat ini. Nah, sehingga kalau kita bicara masalah listrik ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita pelajari, ya gitu. Nah, sementara kilat itu terjadi karena perbedaan tegangan ya. Jadi ya perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan tegangan pada aliran listrik dari awan dan permukaan tanah ya. Jadi antara awan di sana, karena dia di sana sedang terjadi konsentrasi tinggi ya, melalui peristiwa penguapan dan yang lainnya itu, sehingga di sana terjadi tegangan tinggi gitu ya. Nah, adanya perbedaan tegangan antara di awan dan permukaan tanah ini pada akhirnya akan menimbulkan kilatan atau energi. Nah, energi yang dilepaskan oleh satu sambaran petir ini ternyata lebih besar, ya, lebih besar daripada listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik di Amerika sana, gitu, yang sangat besar. Nah, suhu yang perlu kita ketahui bahwa suhu pada jalur petir yang seperti ini itu terbentuk sampai 10.000 derajat Celcius. Ini suhunya yang ada di sekitar sini. Nah, ya, bisa dibayangkan kalau 100 derajat Celcius itu adalah titik didihnya air ya, titik didihnya air. Bisa kita bayangkan kalau 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, di sekitar lintasan petir ini ternyata sampai 10.000 derajat Celcius. Nah, sehingga jika kita bandingkan suhu di dalam tanur ya yang meleburkan besi itu hanya sekitar 1000 sampai 1100 lah kira-kira derajat Celcius itu. Nah, ini miliknya petir ini sampai 10.000 derajat Celcius di sana. Nah, sehingga panas yang dihasilkan oleh sambaran petir ini ya akan dapat tercapai 10 kali lipat
panasnya daripada yang ada di tanur tadi. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah petir itu dapat menyambar dengan mudah dan membakar semua yang ada di bawah sini. Nah, seperti itu. Itu adalah proton dan elektron. Ya, barang yang sekecil itu dapat menghasilkan tegangan yang luar biasa seperti ini. Nah, ini ketakutan, ya. Ketakutan yang ditimbulkan. Jadi kalau kita menengok kembali pada Quran surat Ar-Rum tadi, ya, bahwasanya memang petir itu menimbulkan ketakutan. Nah, di satu sisi menimbulkan harapan. Nah, ini mungkin bagi tanaman yang sudah lama kekeringan, kemudian para petani yang lahannya sudah lama tidak tersiram oleh air hujan. Nah, ini adalah sebuah harapan. Oh, ternyata akan terjadi hujan. Nah, ini harapan. Nah, dua-duanya ini saling berpasangan gitu ya. Ada ketakutan dan ada harapan. Nah, oleh karena itu, walaupun sebenarnya petir itu menimbulkan ketakutan, ini bagi bumi itu juga menjadi sebuah rezeki. Karena apa? Karena adanya akan hujan turun. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah kronologi sebenarnya saya perlu kenalkan ada proton dan elektron gitu ya. Sebenarnya tujuannya tadi saya ingin masuk pada proton dan elektron. Nah, berangkat dari firman Allah ini tadi gitu. Nah, sehingga kita para pelajar harus bisa mengembalikan kita melihat ulang beberapa mungkin di Al-Qur'an gitu ya, kita bisa mengkaji dengan kajian-kajian secara fisika seperti itu. Nah, bicara tentang masalah proton dan elektron itu ya. Bicara masalah proton ataupun elektron. Nah, ini kita sudah masuk pada substansi materi ya. Substansi materi yang akan kita bahas. Nah, gitu. Proton dan elektron itu sesuatu yang berpasangan juga, gitu. Yang selalu ada secara berpasangan. Nah, gitu. Sehingga, saya langsung pada intinya bahwa antara proton dan elektron, proton itu adalah muatan listrik positif. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini ada muatan positif yang kita namakan sebagai proton. Nah, gitu ya, proton. Nah, sementara di sisi lain ada juga muatan pasangannya, yaitu muatan negatif. Nah, muatan negatif itu kita namakan sebagai elektron. Nah, gitu ya, sebagai elektron. Nah, kalau proton dan elektron ini pada akhirnya nanti berdekatan, itu akan timbul reaksi, akan timbul gaya. Nah, gitu. Kalau jarak antara proton dan elektron, nah di sini kita misalkan sebagai R gitu ya, jaraknya itu sebagai R, sementara proton itu kita beri nama Q1 gitu, Q1, dan elektronnya kita beri nama Q2. Nah, seperti itu. Maka nanti akan terjadi gaya. Nah, jelas positif dengan negatif itu gayanya adalah gaya tarik. Nah, yang Q1 itu tertarik ke sana, sementara yang Q2 tariknya ke kiri, ya gitu. Yang di sini namanya adalah gaya pada muatan yang pertama oleh muatan yang kedua. Nulisnya F12 gitu. Nah, sementara yang di sebelah kanan ini ada F, ya, gaya yang terjadi pada muatan yang kedua akibat muatan yang pertama. Kita beri nama F21. Nah, besarnya F12 dan F21 ini sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, sehingga oleh ilmuwan fisika gitu ya, yang namanya Coulomb, ya, yang nantinya disebut sebagai hukum
Coulomb. Nah, Coulomb, nah, gitu ya. Hukum Coulomb. Nah, gitu. Oleh Coulomb itu disebutkan bahwa besarnya, besarnya gaya tarik atau gaya tolak. Kalau ini gaya tarik jelas ya karena muatannya berbeda. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak di antara dua buah muatan itu sebanding. Nah, gitu ya. Bicaranya Coulomb kayak gitu. Sebanding dengan besar muatan masing-masing, yaitu Q1 dan Q2 muatan masing-masing seperti ini, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, formula inilah yang sebenarnya berangkat dari pernyataannya Newton, gitu. Pernyataannya Coulomb. Nah, gitu. Pernyataannya Coulomb seperti ini, coba lingkari ya. Nah, ini. Oke, nah seperti ini. Ini adalah pernyataan hukum Coulomb. Nah, Coulomb masih mengatakan pada saat itu bahwa gaya itu hanya sebanding, bukan sama dengan. Sebanding itu nggak sama dengan ya. Gitu. Nah, sehingga ketika melakukan eksperimen dan seterusnya seperti itu, ya eksperimen, akhirnya di situ dimunculkan K, ya, K di sini, nah, di situ, sehingga nanti F-nya itu praktis sama dengan K Q1 dan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, K inilah yang disebut sebagai konstanta kelistrikan. Nah, ini K. Jadi K inilah yang dinamakan sebagai konstanta kelistrikan. Q1 ini adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan yang kedua, dan R ini adalah jarak di antara kedua muatan itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan muatannya itu tidak sejenis? Muatannya tidak sejenis itu seperti apa akhirnya? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang terjadi itu dua buah muatan yang sejenis, misalnya seperti itu ya. Kalau saya punya muatan positif, nah, sementara di sana juga ada muatan positif, gitu. Nah, tentunya positif dengan positif itu nggak mau, gitu ya. Berarti kalau jarak di antara dua buah muatan ini, antara proton dan proton, itu tetap kita beri nama R, kayak gitu ya. Kemudian ini karena gayanya itu gaya tolak, maka dia ya lari ke sana. Nah, yang ini kita beri nama Q1, yang itu kita beri nama Q2, yang arah ke sini. Nah, itu. Dan di situ terjadi adalah F2 1, kemudian yang ke sini adalah F1 2. Nah, sehingga di sini pun juga akan muncul yang namanya gaya Coulomb. Yang tadi kita rumuskan bahwa gaya Coulomb itu sama dengan K, nah, konstanta kelistrikannya itu dikali dengan Q1 Q2 dikali Q2 dibagi dengan F kuadrat. Nah, tadi belum saya singgung ya, besarnya K itu berapa? Itu K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, gitu. Ini konstanta kelistrikannya. Satuannya apa? Newton, ya, meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini satuan dari konstanta kelistrikan. Nah, sama saja kalau misalkan nanti ini negatif ketemu dengan negatif, juga nggak mau, dia pergi ke kiri, ini pergi ke kanan. Nah, seperti itu. Nah oke. Bagaimana kalau sekarang muatannya itu lebih dari satu? Nah, misalkan untuk kasus berikutnya seperti ini. Jadi ada muatan, ya. Saya punya muatan positif di sini. Oke, saya punya muatan positif, kemudian di sana muatan negatif. Nah, gitu. Kemudian di sebelah situ ada muatan negatif.
Nah, kalau seperti ini udah positif aja ya, sini positif. Nah, itu. Kalau itu kita tarik garis biar nanti mengerjakannya lebih mudah. Kita tarik garis seperti ini. Ini adalah garis interaksi di antara 3 buah muatan. Nah, misalkan sekarang ditanya gitu. Kita disuruh menentukan berapa gaya total yang terjadi pada Q1. Misalkan ini adalah Q1. Nah, kemudian sana ada Q2. Itu ada Q3. Nah, seperti itu. Berapa gaya total yang terjadi pada Q1? Nah, gimana coba sekarang? Nah, karena yang ditanyakan itu pada Q1, berarti kerja kita juga ada di Q1. Tuh. Nah, dengan demikian Q1 ini dipengaruhi oleh Q2 dan Q3. Untuk Q1 yang dipengaruhi oleh Q2, ini positif dengan positif. Dia tidak mau, berarti dia tolak arahnya ke sana. Tuh, sana itu. Ini namanya adalah F berapa? 1, 2. F1, 2. Gaya yang terjadi pada muatan yang pertama akibat muatan yang kedua. Sementara dengan Q3 dengan negatif mau gitu, nah, dia arahnya ke sana. Oke, ini kita beri nama F berapa? 1, 3. Nah, kalau seperti ini kita ingat di beberapa pertemuan yang lalu ini kita ada 2 buah gaya yang saling tegak lurus gini membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti kita harus nyari vektor gayanya, vektor resultannya. Dengan cara gimana? Ini kita bawa ke sebelah kiri. Nah, itu. Ini kita bawa ke sebelah atas. Nah, jadinya ini nanti yang kita namakan sebagai resultan. Inilah sebenarnya F1, gaya total yang terjadi pada Q1. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, kita harus ingat gimana resultannya. Ya, kita cari satu-satu ini ya. Ada F1, 2. Dimana F1, 2 itu adalah K, ada Q1, Q2 dibagi dengan R1, 2 kuadrat. 1, 2 ini. Nah, sedangkan di sebelah kanan ya, di sebelah atas maksud saya, di sebelah atas ini ada F1, 3. Nah, ada F1, 3. Berarti apa isinya? K, Q-nya adalah Q1. Q3, 1, 3 dibagi dengan R1, 3 kuadrat. Nah, dari sini kita cari resultannya. Ada dua komponen gaya ini. Berarti total F1 nanti akan sama dengan akar. Nah, ini yang dulu pernah kita pelajari ya Pak. F1, 2 kuadrat plus F1, 3 kuadrat plus 2 kali F1, 2 F1, 3 kosinus theta. Nah, itu berapa tadi sudutnya? Ini karena tegak lurus berarti ini sudutnya adalah 90 derajat. Nah, itu 90 derajat. Maka cos 90 itu berapa? 0 kan? Nah, berarti suku yang sebelah sini ini sama dengan 0. Jadinya gimana? F1 nanti tinggal sama dengan akar. Nah, tinggal ini saja. F1, 2 kuadrat ditambah F1, 3 kuadrat. Selesai. Nah, inilah resultan gaya yang bekerja pada Q1 itu, pada Q1. Nah, berikutnya kalau misalkan kita punya 4 itu ya, punya 4 buah muatan. Nah, saya tulis di sini. Sana positif, nah, gitu. Di sana negatif. Sana apa ya? Negatif aja dan negatif, di situ positif. Nah, itu membentuk persegi. Nah,
ini. Udah. Nah, seperti ini. Kalau ini ada Q1, kemudian di sana ada Q2, itu ada Q3, ini Q3 ya, Q3, di sana ada Q4, itu kita disuruh nyari berapakah gaya total yang bekerja pada Q berapa. Q4 saja lah, pakai 1 ya, ini Q4 saja. Nah, berarti Q4 itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3. Tuh, nah, kita ya karena yang ditanya itu ada di Q4, ya kita kerjanya di Q4. Tuh, jangan di sini atau sana ataupun situ ya. Jadi kerjanya di Q4. Nah, dengan demikian kita bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada Q4. Nah, Q4 itu dipengaruhi oleh Q1. 4 positif dengan negatif 1. Ini berarti dia mau ke arah sana. Ini namanya F berapa? 4, 1. Terus dengan 2, mau enggak? Nah, positif dengan enggak mau. Kalau enggak mau lari ya gitu ya, larinya ke sana. Nah, ini namanya F4 berapa? 42. Nah, sementara positif dengan negatif, ini yang 4 dengan 3 mau arahnya ke atas. Nah, gitu, ini F berapa? 4, 3. Nah, kalau bisa seperti itu, berarti kita bisa lihat ada 3 komponen gaya gitu. Nah, dicari yang termudah saja. Oh, berarti kalau 41 dan 43 ini tegak lurus, kita cari resultannya dulu yang ini gitu. Ini kita cari resultannya dulu. Nah, gimana? Ya ini kita bawa ke sana. Ini kita bawa ke situ. Nah, itu. Ini tidak lain adalah F berapa? F. Ya, kita beri nama F A aja dah gitu. Karena ini resultannya dari 43 dan 41. Kita beri nama FA. Itu. Nah, FA dan F ini itu berlawanan, berarti nanti kita kurangkan. Nah, yang FA ini ya, yang FA ini saya bawa ke sana. FA itu merupakan resultan dari 41 dan 43. Gitu, sudutnya 90 derajat. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa FA itu sama dengan, karena sudutnya 90 derajat. Kan tinggal ini aja FA. FA akar F 41 kuadrat ditambah F 43 kuadrat. Ini sebenarnya ada plus 2 kali ini itu cos theta, karena sudah 90 kan suku 11 itu hilang, tinggal ini aja. Nah, di sebelah kanan kita punya apa? Punya F berapa? F4 2. Yang ini, jadi yang ke sana, yang ke situ, F42 sama dengan apa? K Q4 Q2 dibagi dengan R42 kuadrat. Itu. Nah, ini yang satu ke mojok ke sana, nyerong ke sana, yang satunya ke situ, berarti saling meniadakan kan, kita kurang. Sehingga gaya total yang terjadi pada muatan yang keempat kita beri nama F4 itu sama dengan harga mutlak dari FA kita kurangi F42. Nah, ini jadinya. Loh, apa harus begini? Enggak, ya. Ini untuk jaga-jaga. Kalau misalkan ini nanti kalau FA-nya lebih kecil kan apa namanya? Jadi negatif gitu loh. Kalau negatif saya beri mutlak gitu kan, akhirnya ini untuk membuat nilainya positif gitu. Tetapi kita harus tahu bahwa yang kita kurangkan itu nanti hasilnya ini seandainya tanpa tanda mutlak positif atau negatif gitu loh. Nah, kalau lebih besar FA, maka gaya totalnya nanti searah dengan FA. Tapi kalau hasilnya itu negatif, kalau hasil dari ini nanti negatif, di dalam tanda mutlak ini negatif itu ya, berarti nanti gayanya searah dengan F4.
42 ke sana hasil akhirnya begitu. Nah, cukup jelas saya kira ini untuk dua buah untuk interaksi 4 buah muatan. Baik, demikian adik-adik, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, semoga sukses, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen ya, agar nantinya video-video yang kita sajikan untuk proses pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.